Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Bapak Dr. Haji Saifuddin SAG MPD dan para audiens yang saya cintai. Saya Rasmini dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita curah limpahkan kepada kehadirat ilahi Rabbi yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang yang kasih sayangnya tak terhitung. Selawat serta salam Islam tetap tercurahkan kepada junjungan alam, jaksa tertinggi yang anti korupsi, Nabi Muhammad SAW dan keluarga sahabatnya serta kita sebagai pengikutnya di akhir zaman. Para audiens yang saya cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan, dunia semakin canggih dihiasi perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Namun, masalah kehidupan kian menggelitik membuat otak kita menjadi rumit dan mumit. Mulai dari kurangnya sandang pangan dan papan, maka timbullah kemiskinan. Bukankah karena miskin orang tidak bersekolah, maka timbullah kemiskinan? Bukankah karena miskin orang tidak mempunyai informasi, maka timbullah keterbelakangan? Bukankah karena miskin orang menjual akidahnya, maka timbullah sebuah kekufuran? Para audiens yang saya cintai yang mudah-mudahan Allah muliakan, hari ini kita sering mendengarkan, bahkan hal tersebut terngiang-ngiang di pikiran kita. Di televisi diberitakan, di radio disiarkan, apa yang namanya kekerasan. Apa, saudara, kekerasan? Namanya menjadi pertanyaan, siapakah pelaku kasus tersebut? Di manakah? Dan siapa saja korbannya? Tapi kalau saya berpendapat, yang mesti kita tahu adalah apa agama yang dianut dari pelaku-pelaku tersebut. Ternyata sebagian pelaku-pelaku tersebut itu adalah beragama Islam. Apakah Islam mengajarkan hal tersebut? Tentu jelas tidak. Maka yang harus kita kuatkan adalah bagaimana cara mentauhidkan makna iman dalam Islamnya. Nah, dari situ saya mengambil judul pidato dengan makna iman dalam Islam yang berlandaskan pada ayat suci Al-Quran, di mana surat Al-Imran ayat 19. Nah, di ayat 19 tersebut Allah menegaskan bahwa agama yang diakui hanyalah Islam, yang agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan bahwasanya agama yang sah di sisinya adalah Islam. Semua agama dan syariat yang dibawa nabi-nabi dahulu intinya satu, yaitu Islam. Berserah diri pada Allah yang Maha Esa, menjunjung tinggi segala perintahnya dan berendah diri kepadanya. Walaupun syariat-syariat itu berbeda dalam kewajiban ibadah dan lain-lain. Oleh karena itu, yang dinamakan orang Islam yang benar adalah orang yang ikhlas dan melaksanakan amalnya, kuat imannya serta bersih dan syirik. Para audiens yang saya cintai, mudah-mudahan Allah muliakan. Allah mengisyaratkan makna dengan dua tujuan. Yang pertama adalah membersihkan jiwa manusia dan akalnya dari kepercayaan, seperti mengakui kekuatan agama lain dari makhluk Allah. Yang kedua adalah memperbaiki jiwa manusia dengan amal perbuatannya yang baik dan memurnikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sangat luar biasa? Para audiens yang saya cintai, mudah-mudahan Allah muliakan. Pada tahun 2008 kita digemparkan dengan penemuan robot tercanggih yang ada di Jepang sana. Robot yang bernama Acroid yang sangat luar biasa, yang bisa berbagai bahasa, mulai dari bahasa Inggris, Jepang, bahkan bahasa Arab. Yang jadi pertanyaan di sini adalah,
Apabila robot tersebut menggunakan bahasa Arab dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah robot tersebut sudah masuk Islam? Jawabannya adalah tidak. Jelas, karena dia tidak berakal. Dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Dia tidak tahu apa yang kemudian yang dilakukan dengan frekuensi syahadat Islamnya. Syahadatnya hanya di bibir saja. Syahadatnya hanya di lisan saja. Tidak diiringi dengan hati dan akal. Namun lisannya hanya di bibir saja. Syahadatnya hanya di bibir saja. Nah, jangan-jangan syahadat kita seperti robot, cuma diulang-ulang saja. Tapi kita nggak tahu kenapa kita bersyahadat. Apalagi dengan makna iman yang sebenarnya. Para audiens yang saya cintai, mudah-mudahan Allah muliakan. Sehingga apa yang terjadi misalnya terus seperti ini. Yang terjadi adalah the age of anxiety of excellence. Maka zaman yang penuh dengan kebutaan, perang antar suku di mana-mana, perasaan gundah gelisah, sehingga hidup pun jadi merana. Kondisi tersebut, hadirin, sangat jelas menimbulkan beban psikologi bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat akan jadi serba salah. Hati menjadi resah gelisah dan jiwa terasa hampa dan merana. So what is wrong here? Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan apa dan bagaimana kita memaknai iman dalam Islamnya. Iman artinya percaya dan meyakini agama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa seni, hidup kita takkan indah. Tanpa ilmu, hidup kita takkan cerah. Dan tanpa iman, hidup takkan terarah. Lalu, bagaimana kita melaksanakan iman tersebut? Jawabannya simpel, tapi sangat luar biasa, yaitu takwa. Apa itu takwa? Dalam syariat mengatakan menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala larangan. Nah, sekian apa yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.